3NF. Nah, di sini kalau kita lihat di tabel nota ini ya, nah, di sini masih ada permasalahan, yaitu kalau kita lihat ya, permasalahannya ya, atribut quantity dan harga tidak tergantung penuh ya pada nomor nota, tapi juga tergantung fungsional terhadap kode barang ini ya di sini. Nah, kalau kita lihat quantity dan harga dia tidak tergantung penuh pada nomor nota, tetapi di sini quantity dan harga juga tergantung pada kode barang atau kode barang. Maka di sini masih timbul permasalahan ya, di bentuk normal yang kedua. Oleh karena itu, maka di sini agar tidak terjadi permasalahan, maka kita buat 3NF, yaitu memecah ya, tabel nota ini menjadi dua ya. Ini kalau kita lihat di sini, ini kita pecah jadi dua. Yang awalnya adalah tabel nota. Nah, di sini kita pecah menjadi apa? Nomor nota, tanggal, kode supplier, total ini jadi satu tabel. Kemudian nomor nota juga kode barang, kuantiti dan harga ini satu tabel. Biar apa? Dia tidak terjadi kerancuan kalau kita gabung jadi satu. Nah, untuk biar tidak rancu permasalahannya, maka kita pecah ya tabel nota tadi ya, menjadi dua tabel, yaitu tabel detail nota dan tabel detail nota. Nah, kalau kita lihat di sini adalah hasil relasinya. Nah, kalau kita ditransformasikan ke tabel ya. Di sini ini relasinya. Yang pertama adalah supplier, ini tabel supplier memiliki kode supplier dan nama supplier. Nah, di sini kode supplier adalah primary key-nya. Kemudian barang, ini ada kode barang dan nama barang. Kode barang adalah primary key-nya. Ya. Nah, di sini ada tabel header nota. Ini memiliki primary key yaitu nomor nota. Nah, di dalam header data itu ada atribut tanggal, total dan kode supplier. Nah, kode supplier ini adalah foreign key. Dari mana? Foreign key dari kode tabel supplier di ya, kode supplier di tabel supplier. Ini adalah primary key-nya. Kalau yang dua ini adalah foreign key-nya. Ini kode supplier di tabel header nota itu tergantung pada kode supplier di tabel supplier. Nah, kemudian di sini ada detail nota. Nah, ini di dalamnya ada atribut nomor nota, kode barang, kuantiti dan harga. Nah, di sini sama ya, ada nomor nota, tapi ini fungsinya adalah foreign key. Yang ini tergantung pada apa? Pada nomor nota di tabel header nota. Terus juga kode barang ini juga apa? Foreign key. Ini tergantung pada primary key-nya di kode barang yang ada di tabel barang. Ini ya. Ini salah satu cara untuk apa? Membuat bentuk ketiga, 3NF, 3 normalisasi form. Ini ya. Nah, kemudian ini bentuk normal BCNF, boycott norm form ya. Meskipun sudah memenuhi 3NF, namun masih memiliki lebih dari satu kunci kandidat. Nah, di sini ini contohnya, ini ya, contohnya adalah tabel yang belum normal ya. Dari tabel ini itu masih ada permasalahan. Nah, permasalahannya apa? Ini tanda tanya. Ini masih belum normal. Nah, kita buat langsung menjadi BCNF ya, boycott norm form. Nah, ini permasalahannya adalah ketergantungan transitif ya, atau ketergantungan antara dua atribut bukan kunci ya. Jadi biasanya kalau ketergantungan itu langsung ke primary key-nya atau atribut kuncinya ya, sudah ditemukan dan sudah memenuhi 3NF.
Kemudian mata kuliah bergantung pada secara fungsional terhadap pembimbing ya. Mata kuliah itu biasanya tergantung pada pembimbingnya. Nah, tapi apa? Sini masih tidak normal karena apa? Ini ada indeks prestasinya. Ini milik siapa ini? Bingung ya. Nah, di sini adalah permasalahan. Maka permasalahan juga anomali update. Yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya mengenai anomali. Bila untuk mata kuliah lukis pembimbing Van Gogh ya, diganti oleh Avandi, maka harus dilakukan 2 atau lebih perubahan. Nah, kalau namanya mata kuliah itu diganti oleh Avandi, maka apa? Jadi 2 perubahan ya. Nah, 2 perubahan. Kalau kita ganti Van Gogh menjadi Avandi. Kemudian ini anomali update. Mana anomali insert bila akan menambahkan nama Soeharto untuk membimbing mata kuliah ilmu politik tidak dapat dilakukan hingga paling sedikit 1 mahasiswa mengambil mata kuliah tersebut ya. Kalau ternyata ada ingin kita mengambil dosen dengan nama Soeharto di mana dia membimbing mata kuliah ilmu politik, jadi tidak dapat dimasukkan sebelum ada mahasiswa yang mengambil. Ini anomali insert. Kemudian anomali delete, jika mahasiswa dengan NIM 78 dihapus, maka data Sebastian Batch juga akan hilang ya. Ini kalau ini dihapus NIM-nya NIM masuk ini, maka secara otomatis Sebastian Batch ini juga terhapus. Nah, di sini adalah anomali insert, anomali delete. Ini tidak boleh. Sehingga kita buat BCNF, boycott non-fault. Nah, ini solusinya ya dari permasalahan tersebut. Maka kita buat 2 tabel. Yang pertama ini NIM, kemudian ini siapa, IP-nya ini. Kemudian ini ya, ini kita pecah menjadi 2. Yang kedua adalah tabel pembimbing sendiri. Tabel pembimbing ini mata kuliah. Nah, dari sini itu permasalahannya bisa kita atasi. Kemudian efek negatif dari normalisasi ya, performance problem. Masalah performance yang terutama adalah saat akan menampilkan data. Apabila sebelumnya hanya perlu membuka satu tabel, maka setelah dilakukan normalisasi, setiap penampilan data diperlukan 2 atau lebih tabel yang harus dibuka ya. Jadi di sini efeknya dari normalisasi, karena ini biasanya normalisasi itu membuat lebih dari 1 tabel, maka untuk menampilkan tabel ya, maka harus dibuka dua-duanya. Ini permasalahan dari normalisasi. Kemudian referential integrated problem ya, adanya permasalahan parental problem saat penambahan data baru ya, kode belum ada di parent dan penghapusan kode masih ada di child. Nah, ini ya problemnya kalau kita menghapus di parent tabel utama, tapi berakibat tabel chatnya, tabel lainnya juga harus dihapus. Ini permasalahan juga ya. Nah, ini bisa diasani dengan referential integrity yang terdapat dalam database management system, tetapi ada kemungkinan mempunyai risiko tinggi ya. Di sini cara mengatasinya itu menggunakan referential integrity ya, yang ada di DBMS. Kemudian yang ketiga adalah permasalahan pemrograman ya, kesulitan dalam proses pemrograman ya. Karena pada normalisasi itu biasanya membukanya bukan cuma 1 tabel, tapi ada beberapa tabel. Nah, ini nanti berakibat permasalahan pada pemrograman. Kemudian kesulitan dalam pemberian fasilitas kemudahan user friendly ya, misalnya mengurutkan data dengan indeks ya. Biasanya kelemahannya kalau kita